Rizka Amalia Jaya dari kelas reguler B NIM 20065 AF. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul yang saya kerjakan, yaitu pada modul ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengkaji literatur tentang penyakit, dan pada modul kedua, observasi lapangan. Pada modul ketiga, yaitu inventarisasi tanaman obat. Yang keempat, kajian tanaman obat, dan yang terakhir atau modul kelima yaitu rancangan rencana inovasi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Tapi sebelum saya membahas kelima modul yang saya kerjakan, mari kita kenali apa itu etnofarmakologi. Etnofarmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegunaan tanaman yang memiliki efek farmakologi, yang memiliki hubungan dengan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat sekitar atau suku. Pada modul pertama membahas tentang kajian literatur penyakit. Jadi, penyakit yang saya kaji yaitu kolesterol. Apakah itu penyakit kolesterol? Kolesterol adalah senyawa lemak kompleks yang 80% dihasilkan dari dalam tubuh atau organ hati dan 20% sisanya dari luar tubuh atau zat makanan. Literatur dari Robert Murray K. Biokimia Harper edisi 29. Seperti yang kita ketahui, beberapa faktor akan menjadi pemicu terjadinya kolesterol. Nah, apa sih penyebab terjadinya kolesterol itu? Yang pertama, kebiasaan mengonsumsi makanan tidak sehat atau memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi, contohnya kuning telur, mentega, keju, santan, dan lain-lain. Yang kedua, kurang berolahraga atau beraktivitas. 3. Kebiasaan merokok, terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol, obesitas, memiliki penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lain, dan pertambahan usia. Kemudian pada modul kedua yaitu observasi lapangan. Observasi saya lakukan pada masyarakat Desa Bainan, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dari observasi yang saya lakukan melalui via WhatsApp, saya mendapatkan informasi tentang di Kecamatan Palaka tersebut masih terdapat pelayanan kefarmasian seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Kemudian masyarakat setempat sering menggunakan ramuan-ramuan untuk dijadikan obat apalagi dengan gejala sakit ringan. Selanjutnya, beberapa warga sini masih menggunakan ramuan atau resep-resep obat tradisional yang digunakan sebagai bahan obat. Informasi tersebut didapatkan dari warga sekitar dan beberapa orang setempat masih berpengaruh dalam mengobati penyakitnya yang diderita masyarakat setempat. Pada modul ketiga, saya melakukan proses inventarisasi tanaman obat yang digunakan pada pengobatan penyakit kolesterol. Deng Ugi adalah responden pertama saya dengan umur 27 tahun. Di sini saya melakukan tes wawancara untuk penanganan penyakit kolesterol yang ia derita. Kata Deng Ugi pada video wawancara saya kali ini, biasanya Deng Ugi memiliki gejala penyakit seperti nyeri kaki, tengkuk terasa pegal, dan biasanya diiringi sakit kepala dan nyeri dada. Tanaman yang biasa dia gunakan daun kersen dan daun serikaya. Pada daun kersen, cara pengobatannya yaitu daunnya diambil sebanyak 10 lembar, kemudian dicuci bersih, lalu direbus dengan air 1 gelas hingga mendidih, tersisa 1/4 gelas, kemudian didinginkan lalu diminum. Dan pada daun serikaya biasanya Deng Ugi mengambil 10 lembar daun serikaya dan direbus dengan 3 gelas air. Tunggu sampai mendidih. Ketika 2/3 dari air menguap dan hanya 1/3 yang tersisa, kemudian diminum seperti biasa. Lama pengobatannya baru 1 bulan dan biasanya Deng Ugi ke rumah sakit untuk mengkombinasi obat ramuan dan obat dokter. Dengan meminum ramuan dan mengkombinasi dengan obat dokter, alhamdulillah gejala penyakit Deng Ugi berkurang dan penyakitnya sembuh sampai sekarang. Modul 4 membahas tentang kajian tanaman obat.
Pada kajian literatur banyak ditemui pembahasan tentang khasiat dari daun dan senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman seperti tanin, alkaloid, flavonoid, dan saponin yang anggap berpengaruh dapat menyembuhkan penyakit kolesterol. Modul terakhir saya yaitu modul 5. Pada modul 5 saya membahas tentang rancangan dan inovasi dari hasil observasi. Baik, di sini dari rancangan rencana inovasi saya akan membuat kegiatan yaitu pembuatan sediaan tablet dengan bahan utama ekstrak daun salam untuk penderita kolesterol.